Suatu ketika ayahnya Majnun ini menjemput anaknya, mencari, ketemu, dijemput, dibawa pulang. Kemudian pokoknya diciptakan suasana yang sekiranya membuat Majnun lupa dengan Laila. Dicarikan gadis-gadis cantik yang sekiranya jauh lebih cantik dari Laila. Mau berapapun dikasih. Saya tidak tahu kalau kamu imanmu kuat tidak digituin. Jadi dibikinkan pesta tiap malam. Targetnya satu, tinggalkan Laila. Saat ini juga. Tapi Majnun tidak mau. Jadi katanya Majnun ini mewanti-wanti Laila. Kalau aku tidak mau digituin, ingat-ingat Laila maksudnya itu. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian, agar engkau lupa padaku, yang 1 anggur kesenangan, agar engkau menerima orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, kuingatkan dirimu, jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Bedakan cinta dengan nafsu. Cirinya nafsu akan terus menggoda, yang akhirnya adalah penyesalan. Sedang diriku Laila demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang kau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka. Jadi orang jatuh cinta itu pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Allah, tidak perlu dipaksa, tidak harus ditausiai tiap hari, pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu, yang dia cintai marah padanya. Karena aku tak sanggup menerima amarahmu, bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan, karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita. Walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Nah, ini puisi-puisinya masih panjang. Kalau ini munajat. Ini saya bilang malam-malam sendirian. Kalau Majnun ini dilakukan setiap kali dia tenaganya habis, ndak punya kekuatan lagi. Jadi Majnun ini kan jarang makan, di tengah padang pasir mengembara. Jadi tiap kali kehabisan energi kayak orang sudah megap-megap mau mati, munajat ini dilakukan. Setelah baca munajat ini kekuatannya kembali lagi. Iya. Cuma ini Majnun ya, tidak harus ditiru. Ya, ini katanya Majnun, Tuhan, apalagi yang dapat aku lakukan? Aku telah lelah dan tubuhku melemah. Itu, yang lemah tubuhnya, tapi lihat yang didoakan siapa? Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tidak berdaya. Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Apalah guna hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Tunjukkan kemuliaan-Mu, turunkanlah berkah-Mu agar jiwaku dapat hidup kembali, terhindar dari lembah kematian dan memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku.
Jadi ini munajatnya. Setelah ini terus dia merasa dapat energi baru, terus kumat lagi. Ya. Jadi wahai Laila, aku tahu engkau terpenjara dalam lingkungan keluarga yang mengasihimu. Tapi mengapa engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing. Orang-orang menganggapku gila. Mereka menista dan menjauhiku. Duhai kekasihku, cinta telah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tidak akan mempedulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menjamahnya. Jangan kau biarkan nafsu dan kemewahan dunia melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat bahagia ketika aku memandang jernih matamu, dapat menikmati madu senyummu, memandang ikal rambutmu bagai debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat istirahat musafir cinta yang kehausan. Kalimatnya abot ya. Ndak tutup. Ini munajatnya Majnun yang dia ucapkan saat dia melemah. Rasa-rasanya sudah mau meninggal. Tapi biasanya setelah membaca ini terus dia bergairah lagi hidupnya. Hidup karena tadi kalimat yang terakhir tadi, kenangan akan yang dicintai. Saya bilang tadi memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini ya semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir, di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Jadi nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala. Ada namanya Ishak, ada kepala suku namanya Noval, nanti ada penyambungnya dengan Laila namanya Zaid. Ini orang-orang yang ingin bantu dia dengan beberapa cerita. Bahkan ada yang namanya Ishak. Ishak ini orang terkemuka, kasihan melihat Majnun. Terus dia berjanji, Majnun, kalau kamu pengen bareng sama Laila, ya kamu jangan kayak gini, kayak orang gila, mesti ditolak. Kalau kamu percaya padaku, aku yang ngatur, termasuk ngatur dirimu. Jadi selama sekitar 2-3 bulan Majnun ini dilatih hidup normal. Dikasih baju. Kan sebelumnya kan tidak pakai baju, tidak pakai apa. Hidupnya di padang pasir. Dilatih kayak orang biasa, hidup normal, kayak orang terpandang. Katanya Ishak, tak jamin nanti tidak lama lagi kamu tak ajak ke keluarganya Laila, kamu pasti diterima. Tapi sudah latihan jadi orang normal. Saya kayak SpongeBob ya, latihan jadi orang normal. Ya. Jadi setelah dia dianggap normal oleh Ishak, diajak melamar lagi ke rumahnya orang tua Laila, tapi tetap ditolak. Iya. Jadi pokoknya orang tuanya sudah antipati sama Majnun. Pokoknya asal bukan Majnun. Jadi itu membuat Majnun kalap lagi. Dia puisi-puisinya keluar lagi. Sudah lari lagi ke padang pasir mengembara lagi.